Tahun 2021 itu banyak yang dibulak-balik. Wow, gini. Yang kaya dadak miskin, yang miskin mendadak kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, subscriber saudara patepang deui bersama kami Mang In. Abi Mangnan. Tepangkeun ye. Cepat. Aku Agus Kurniawan asal Kebumen. Kebumen dari Jawa. Samarane Katek. Nah, coba Mas kasih salam-salaman Buat Ya. sana. ya, Kanggo masyarakat Kebumen, salam kang kula saking Bandung. Ya. Nah, iya. Terus Kula silaturahmi teng mriki ajeng tanglet kali sianya. iya. Ya. Tanglet soal prediksi di akhir tahun dan awal tahun yang akan datang itu akan ada apa gitu. Oh ya. Jadi begini. Sebelumnya saya mau nitip salam nih buat yang di Yang Kebumen. Kebumen semuanya salam dari Ada kami. dari Dari apa? Puring, khususnya keluarga Puring, Gus Ahmad Musinun. Nah, salam dari Salam kami dari Gus. kami. Mudah-mudahan kita bisa ketemu ya. Ya, insya Allah. Nah, kenapa si Mas ini nanya kedepannya kayak gimana gitu kan? Ya. Nah mungkin si Mas juga apa ada kejadian-kejadian yang si Mas lihat ya, Ya. makanya ada pertanyaan mungkin kok sekarang ini banyak kejadian gitu ya Mas ya, makanya si Masnya nanyain kedepannya tuh kayak gimana gitu. Jadi kalau menurut saya untuk akhir tahun sama apa Awal awal tahun ya, tahun baru ya, Iya. yang harus kita waspadai jangka 5 bulan ke depan itu Mas. 5 bulan. 5 bulan ke depan kita harus waspadai. Ini hanya sekedar prediksi Ya, prediksi mana? ya, gitu. prediksi gitu kan. Yang namanya prediksi nggak boleh dipercayai, Iya. tapi jadikan pengingat saja. Ya, Betul. kenapa harus jadi pengingat gitu kan? Ya. Nah, prediksi itu bisa terjadi, bisa enggak. Nah, Itu saya kasih tahu dulu ya tentang ini. Jadi anggapan prediksi itu bisa jadi, bisa enggak gitu. Ya. Kenapa harus jadi peringatan gitu kan? Ya. Anggap ini mau terjadi. Apa yang harus kita terima kalau ini dijadikan peringatan? Misalkan dalam waktu 5 bulan ke depan ada satu bencana di satu tempat itu, misalkan ya, di satu tempat tidak menutup kemungkinan kita atau subscriber atau yang nonton video ini menjadi korbannya kan, nggak tahu ya, betul. lalu alam kan Ya. Nah itu yang jadikan pengingat. Untuk apa? Untuk kita memperbaiki diri sebelum sesuatu terjadi. Gitu. Makanya prediksi jangan dipercayai, tapi anggap itu sebagai pengingat, peringatan, gitu aja. Ambil positifnya aja, gitu Ya, kan? betul, Ya, betul. Ambil positif. jangan kita meramal atau gimana itu Ya. jadi satu pemikiran yang negatif lah, kayak oh itu ramal musyrik atau Ya, gimana, ya, percaya. Itu kan udah saya jelasin, jangan dipercayai, tapi ambil positifnya sebagai pengingat untuk kita kembali ke jalan yang benar. Ya, Gitu. Kejutan lah Ya, memperbaiki itu diri. ya. Betul. Nah gitu, kejutan. Nah sekarang kita masuk ke apa yang ditanyain sama si Masnya. Ya, Gitu. betul. Ini hanya sekedar prediksi saya ya. Ya. Ini prediksi ya, umumnya prediksi gitu ya.
Kalau prediksi saya 5 bulan ke depan harus diwaspadai dari mulai sekarang, mulai bulan Desember ini. Mulai bulan Desember ini berarti Desember ini 1 bulan sampai bulan April, itu 5 bulan gitu kan, Ya. bukan Januari sampai Mei kan. Jadi kenapa harus diwaspadai? Kalau prediksi saya di akhir tahun ini ada sesuatu, bisa berupa bencana, ya, bisa kabar yang pahit lah gitu, atau apalah ya. Intinya kita harus mawas diri, kita harus bercermin ke diri kita sendiri gitu. Jangan terlalu banyak menilai sesuatu dengan sebelah mata gitu, tapi ambil positifnya gitu ya. Segala sesuatu harus kita pelajari. Nah, prediksi saya di akhir bulan ini atau akhir tahun kan, Akhir tahun. mudah-mudahan tidak terjadi, Mang. Amin, amin. Gitu ya. Amin. Mudah-mudahan tidak terjadi suatu yang mungkin gimana gitu ya, bisa kita tidak mengalami bencana atau apa gitu kan ya, bisa di tempat lain gitu kan. Tapi gimana kalau kita yang menjadi korbannya gitu. Nah, Peringatannya ke sana aja pikirannya. Jadi sebelum sesuatu terjadi pada diri kita lebih baik perbaiki diri dulu gitu. Karena umur, jodoh gitu kan, ya, Ya. betul. itu kan urusan Gusti Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu. Betul. Kita sebagai manusia hanya menjalani gitu kan. Nah, di akhir tahun ini mungkin ada sesuatu lah yang mungkin harus kita waspadai, terutama para ahli spiritual, Mas. Ya, Ahli spiritual mulai sekarang gitu. Saya hanya sekedar mengajaknya, Mang, ya. Ajakan, enggak ada maksud saya Ya. untuk menggurui atau Enggak ada. gimana. Hanya sekedar mungkin ini prediksi saya atau rasa saya yang salah, tapi kita ambil positif saja. Nah, gitu ya. Itu betul. Untuk para spiritual sama indigo, anak-anak indigo, Anak-anak indigo. kita lebih baik sekarang ini lebih ke alam dulu, Mang. Oh iya. Lebih ke alam dulu. Kenapa harus lebih ke alam gitu kan? Karena alam itu yang mungkin sesuatu itu ada di alam ini gitu. Ya. Ya, saya gimana ya? Saya mau nyebutin juga susah. Ya. Ntar Ya, betul. takutnya gimana gitu ya. Ya. Intinya saya nggak bisa ngomongin sesuatu. Mungkin orang-orang spiritual atau anak-anak indigo ya lebih tahu. Mereka tuh lebih tahu, lebih Oh iya, tahu, pandangannya ya. lebih tahu lebih apa dari saya gitu ya. Iya. Hanya saya sekedar mengajak untuk waktu ini Iya, betul. lebih ke alam dulu, Ya, kita bersama-sama mendoakan alam. bersama-sama semuanya, rangkul semua, lebih ke alam dulu. Kita balik apa maksudnya? Kita sebagai orang Nusantara lah, Ya. orang Nusantara, lebih baik kita ke alam dulu lah untuk saat ini, karena kedepannya alam gitu. Itu hanya sekedar rasa penglihatan lah ya, Ya. prediksi saya, tapi nggak bisa saya sebutin gitu ya. Ya. Pokoknya khusus ahli spiritual sama anak anak indigo lebih ke alam dulu. Itu pesan dari saya. Maaf kalau saya terlalu lancang Lancang, ya. ya. Ya, terlalu hanya lancang. sekedar mengajak apa salahnya Iya. gitu kan. Iya. Apa salahnya, emang kita nggak mengalami satu bencana itu, tapi kan bisa orang lain gitu kan. Iya. Nah, kalau kita mengaku seorang muslim, Iya. gitu kan, Betul.
semua yang ada di dunia ini seorang muslim apa? Kita saudara. Betul. Apa salahnya kita mendoakan saudara kita? Ya. Betul nggak? Betul. Kalau kita muslim yang sejati, gitu kan? Betul. Muslim yang sejati, kita mendoakan sesama manusia, gitu kan? Nah, kenapa harus lebih ke alam? Ya. Orang spiritual kan bisa berkomunikasi dengan alam ini, apalagi anak ini pula, bisa loncat sana loncat sini gitu kan. Acang Nah, banyak. begitu. Itu ajakan saya aja. Ya, kita bersama-sama lah mendoakan ya. Sama-sama Barengan semuanya. karena kan tiap orang yang punya titipan itu punya misi ya. Misi. Kalau bukan untuk alam, untuk apa lagi? Menjaga keseimbangan ini tuh orang-orang spiritual, orang-orang ini, anak-anak indigo, itu mereka punya peran sebenarnya. Kenapa kita harus cari jati diri? Gitu kan? Harus lebih ke alam dulu untuk saat ini. Ya tetap kita sebagai manusia butuh dunia, Betul. ya, butuh makan, itu biaya untuk keluarga, itu juga sama, harus Betul. kita seimbangkan. Harus seimbang. Jangan kita fokus ke alam, lupa dunianya. lupa dunianya. Ya Betul. ada nih satu contoh mah, mau tahu satu contoh? Ya. Tapi jangan dianggap jelek ya. Jangan apa ininya. Ada yang menyebarkan syiar, ya, kota ini, tapi lupa anak istri, untuk apa? Nah, gitu kan? Ya, betul. jangan sampai begitulah. Kalau kita mau berbuat baik, gitu kan, tetap jangan lupa keluarga. Itu. Jadi harus seimbang antara dunia dan akhiratnya, gitu. Mang. Nah, untuk kalau muda yang suka di malam tahun baru ngabring-abringan gitunya, bukan pakai motor, angka baiknya kita ke masjid aja ya. Kita mendoakan supaya negeri Nusantara, negeri tercinta ini, negeri Indonesia, negeri Nusantara. Maksudnya begini nih, daripada kita hura-hura menyambut tahun baru, nah, ya lebih baik kita berdoa. Itu maksudnya. Maksud Mang Indra ke masjid itu kan kita berdoa, kita ibadah atau gimana, atau sholat malam lah, ya betul. Sholat malam berdoa, gitu. Menyambut tahun baru tuh kita syukuri, gitu. Jangan dengan cara berhura-hura, gitu, ya. Betul. Jangan sampai banyak kejadian yang sudah ya, Mang, ya. Tahun baru obat maksudnya kan seru terdamang mata obat itu minum. Jadi jangan sampai begitulah. Sekarang mah beda lagi zamannya, gitu ya. Terus pesan saya tahun depan nih, yang saya kan mau semacam pertanyaannya, tahun depan, di tahun ini orang-orang yang ibaratnya apa ya, ngerjain bisa tanpa disengaja bisa. Ibaratnya nih, kita udah janji, tapi nggak jadi. Nah tahun depan dibalas semua. Yang pernah jelek, misalkan Mamang ini pernah ngelakuin ibaratnya niat jelek ke saya, tahun depan dibalas. Dia yang ngerasain. Niatnya dia yang ngerasain. Nah, tahun depan tuh begitu. Makanya hati-hati. Kalau pernah berbuat salah, gitu. Daripada apalagi misalkan nih, wah saya nih iri dengan orang itu kan. Saya iri nih dengan si A. Saya pengen si A itu begini gitu. Nah, yang kena nanti dia sendiri. Tahun depan tuh begitu.
gitu ya tahun depan nanti mungkin ada yang ngerasa boleh komen. Ya, mangga. Tahun 2021 itu banyak yang dibulak-balik tuh. Wow begini, yang kaya dadak miskin, yang miskin mendadak kaya gitu. Ya. Itulah ibaratnya ya. Ya, ini masih sekedar prediksi dari mana? Prediksi yang udah sebutan dari tadi. Yang mau komen ya mangga, dipersilahkan. Jadi Mas, begini Mas, tahun depan itu ibaratnya ini menjelang tahun baru. Pertanyaan Mas kayak gimana kan tadi ya, terjadi apa ya mungkin itu walau alam penglihatan atau apa prediksi saya ada sesuatu yang terjadi itu kan ya, terus ada perputaran itu Pak. Iya, perputaran yang tadi saya bilang. Yang tadinya kaya bisa miskin, yang tadinya miskin bisa kaya gitu. Tapi tergantung ikhtiarnya, kalau yang miskin bisa kaya. Iya. Nggak ujung-ujung berlejing. Balik gitu. kita lagi ya. Iya, balik ke diri kita sendiri. Mangga gede. Kalau kita bisa menyukurinya, itu bisa terjadi. Gitu. Kita syukuri, kita pasrah lillahi ta'ala. Itu semua bisa terjadi yang saya bilang putar balik itu di 2021 bisa terjadi yang niat jelek sama kita mereka sendiri yang kena nantinya itu yang ada niat jelek nih sama kita mereka yang kena kita mah tinggal nonton tahu berita senyum aja ya. Ternyata orang-orang ini yang ngerjain kita dulu ya gitu nanti ketahuan gitu. Malahan ada yang tadinya sombong jadi ngemis-ngemis ke kita gitu. Gitulah. Jadi ibaratnya diputar kebalikan. Tuh. Jadi banyak yang kebuka aslinya orang ini begini, aslinya begini nanti ketahuan. Sifat yang aslinya. Sifat mereka tuh aslinya gimana? Karena filternya udah kan filter tuh pas corona ya. Pas corona tuh filter mana orang yang benar-benar yang imannya bagus sama yang imannya kurang bagus, nggak bagus lah. Nah dikasih kesempatan pas kita menjelang akhir tahun ini sebenarnya kesempatan kita untuk memperbaiki diri gitu. Jangan sampai menyesal. Jadi disebutkan ini harus jangan disebut ya. Potong aja nanti. Aduh. Nggak apa-apa mudah-mudahan ambil positifnya aja lah ya. Ya. Lebih baik kalau kita pernah ada niat jelek minta maaf dari sekarang ya, silaturahmi datangan orangnya yang pernah kita niat gimana ke orang tersebut datangi gitu, minta maaf daripada nanti kita celaka gitu kan. Apalagi soal usaha soal usaha kalau enggak minta maaf orang tersebut tidak memaafkan, nggak mungkin lah tidak memaafkan. Kalau dia datang dengan ikhtiar baik gitu kan pasti datangnya juga baik, itu bisa menyelamatkan kita. Tapi kalau nggak ada itikat baik ya rasakan saja sendiri. Cuma kan ini sekedar mengingatkan. Dari awal udah dijelaskan ya, itu prediksi jangan dipercaya tapi ambil positifnya sebagai pengingat. Nah itu aja emang ya. Iya betul cukup Mas, jelas nggak? Jelas. Mau diterima mangga, kalau nggak harus. Emang bukan maksudnya mengguru ya? Iya bukan. Cuman jadi gini ya, kalau ibaratnya prediksi itu ambil yang positif. Iya. Ibaratnya kan pesawat jatuh, nanti orang-orang pada takut naik pesawat, takut yang diprediksikan terjadi jatuh gimana gitu kan? Jangan sampai merugikan satu perusahaan atau gimana ya? Ya betul. Itu. Jadi hati-hatilah kalau kita berbicara, jangan asal kecemplung, jangan seenaknya lidah. Gitu ya. Ya Intinya mah tiap prediksi jangan dipercaya.
itu hanya pengingat saja, ambil positifnya ya. Ya betul. Mungkin saya hanya membukanya sih gitu Bang. Ya. Kalau mau bocoran nih saya kasih satu lagi ya. Ya, mangga. Saya tidak tahu di 2021 banyak orang yang sengsara tapi banyak orang yang berjaya. Berjaya. Banyak orang yang bangkit. Itu satu. Jalannya ada di diri kita sendiri ya. Itu kuncinya ada di diri kita sendiri. Ingat nih pesan saya ya, satu kuncinya Mas ya, syukuri apa yang pernah kita dapat dan pernah diberikan oleh Gusti Allah. Semua kita syukuri semua itu yang bisa menyelamatkan kita ya. Amin. Itu ya. Amin. Dan jaga silaturahmi ya. Udah segitu aja paling Mas. Cukup Mas? Cukup ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada manfaatnya pemirsa. Kalau saya tadi agak sedikit terbawa emosi, mungkin bukan saya yang ngomong. Itu mah hanya keceplosan. Maaf kalau ada yang tersinggung atau gimana, maaf. Nggak ada maksud kesana. Cuma nggak ada maksud saya atau sombong atau gimana. Hanya sekedar mengingatkan. Nggak salah kan mengingatkan. Nggak salah kalau mengingatkannya. Ya betul. Cukup sekian Mang, enggak? Ya, alhamdulillah subscriber. Tadi barusan penjelasan dari Mang Andi ya, semoga dapat diterima oleh para wargi sadulur semuanya yang ada di Bandung, Jawa Barat, Nusantara khususnya. Sekian dunia artian semuanya udah cukup ya Mas ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan tetap kita ada di obrolan ngacapruk jelema anu lari.